Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas soal oli campur minyak goreng. Jadi ada beberapa efek samping yang perlu di-share. Yang terakhir-terakhir ini adalah Vilma itu bikin rebes. Terus yang berikutnya adalah pistonnya jadi kerak tebel, hitam, keras. Ini akibat dari pemakaian oli minyak goreng. Nah, ada kendala motornya itu ya, seal clamp-nya itu bermasalah. Jadi si olinya itu masuk ke ruang bakar semua. Dan coba nih, lihat keraknya itu udah kayak gini. Udah kayak bujur katel ya. Jadi untuk pemakaian oli minyak goreng sebenarnya enak banget. Ya, ke mesin itu enak banget ya, tarikannya enteng. Tapi kalau seal clamp-nya udah kena, nah akibatnya itu kayak gini ya. Dan ini keraknya itu keras banget, kayak bujur kate lah pokoknya mah. Tapi nggak ngebu. Walau sebenarnya juga ada yang mengalami sebaliknya. Soal rembes ya, maaf. Jadi soal rembes, soal berasap, soal loss kompresi itu bisa sembuh dengan pemakaian Mesran SE40 atau 10% minyak goreng, atau juga Mesran B40 dengan 10% minyak goreng. Jadi soal rembes ini banyak orang yang sudah sembuh, tapi ada juga yang kalau pakai Mesran pakai Vilma itu jadi malah rembes. Enggak, rembesnya adalah ketika pakai bimoli klasik. Nah ini unik ya. Jadi setiap orang beda-beda ya. Dari setiap kendaraan beda-beda. Jadi ada beberapa kasus yang ketika pakai campuran Vilma itu jadi nggak rembes, pakai merek lain rembes. Terus ada beberapa kasus pakai Vilma itu malah rembes, pakai merek lain nggak rembes. Jadi ya apa ya, kalau penulis ya, motor penulis, mobil penulis itu pakai Vilma nggak ada gejala rembes. Di mesin nggak ada, dilihat crankshaft betul-betul bersih. Crankshaft kiri dan kanannya motor penulis ini ya, nggak ada lumpur, nggak ada kotor-kotor, nggak ada rembesan sama sekali ya. Yang kiri waktu dibuka ganti belt itu juga bersih. Yang kanan diintip dari magnetnya itu juga bersih, sama sekali nggak ada tanah-tanahnya atau apa gitu, nggak ada ya.
Di mobil juga ya jadi kotor itu karena pernah oli tumpah ke atasnya mesin ya, bukan karena rembesan. Sebelumnya bersih ya, nggak ada tanah-tanah atau apa gitu. Tapi nggak berarti ya yang ngomong bahwa terjadi rembes itu bohong. Ya bisa saja dia mengalami. Jadi rupanya antara merek ya, itu cocok-cocokan. Yang mengalami rembes pakai Vilma ya pakai merek lain. Kalau alternatif selain Vilma itu Bimoli Classic. Bimoli Classic itu sekarang nggak penulis rekomendasikan lagi karena menyebabkan ngelitik. Nah, kalau menyebabkan ngelidik penulis lebih ngeri ya daripada rembes. Kalau ngelidik ya takut lah ya, karena ngelidik kan hubungannya dengan oktan bensin kurang. Kalau dipaksa-paksakan ya tang piston bisa bengkok, piston bisa jadi bubur permukaannya, bisa hancur, bisa berlubang. Tapi ada juga yang mereka pakai Bimoli Classic tidak mengalami seperti itu ya. Jadi ya kasus per kasus ya, beda-beda tiap orang. Nah, oleh karena kasus per kasus ya penanganannya ya juga nggak bisa dibersamakan ya. Yang paling minim keluhan dari Bimoli dan Vilma itu adalah KCU. Untuk sementara KCU itu jadi yang paling bebas keluhan. KCU itu adalah merek minyak goreng dari campuran minyak jagung dan minyak sawit. Mungkin dari minyak jagungnya membuat lebih kompatibel, lebih tahan gitu. KCU sendiri juga daya tahannya menurut penulis paling baik. Penulis sekarang pakai Vilma ya. Penulis pakai Vilma untuk oli gardan ini barusan. Terus kemudian untuk soal jadi bergerak tebal, hitam dan sulit dibersihkan. Jadi sebelumnya penulis posting ada video ya yang menyebut kalau pakai campuran minyak goreng keraknya itu jadi hitam, mengkilat, tebal, sulit sekali dibersihkan. Ternyata ada yang konfirmasi, oh iya mas, saya juga mengalami seperti itu. Merek KCO yang sebelumnya merek Vilma. Mungkin kalau pakai Bimoli Classic beda ya. Jadi ada kerak tebal, terus jadi banyak yang khawatir, terus milih nggak pakai minyak goreng lagi. Nah, penulis sendiri sih ya, penulis akan lihat faktor-faktor lain juga ya. Mungkin pakai minyak goreng bikin keraknya itu hitam tebel gitu ya. Nah, kalau nggak pakai minyak goreng, nah masalahnya mesinnya tetap bergerak atau enggak. Mungkin ya keraknya mungkin lebih tipis, tapi apakah
jadi apa jenenge misalnya, jadi ada ngelitiknya, jadi ada penurunan performa. Terus apakah pinggiran pistonnya bening bersih? Karena ketika ada foto berkerak gitu, yang penulis perhatikan adalah pinggirannya bening ya. Jadi tepian dari piston itu bersih, nggak kotor. Nah itu kan sesuatu yang baik gitu. Dari yang laporan juga ya, pinggirannya bening bersih, cuma bagian permukaan atasnya saja yang kotor. Nah, kalau memang ya cuma atasnya yang kotor ya, menurut penulis bakal terus. Penulis walau ya tahu nanti ada jadi hitam-hitam gitu, jadi bergerak tebel gitu, walau sulit dibersihkan. Jadi sulit dibersihkan itu ternyata pakai bor, pakai sikat juga ternyata masih sangat sulit dibersihkan. Keraknya sudah jadi menyatu ya. Entah apa efeknya kalau permukaan piston itu ditebelkan ya. Apa ya kompresi meningkat atau CC-nya jadi berkurang. Penulis sendiri nggak pernah cek ya, karena penulis nggak punya apa kamera sentolop gitu ya, kamera yang bisa lihat dalam-dalaman ya. Lagi pula kalau penulis pakai kamera itu ya ngeceknya ya paling cuma ke bit, ke Next 2, karena NMAX penulis ini nggak pakai itu, nggak pakai oli minyak goreng terus ya. Motor NMAX ini jadi nyoba oli. Kalau nyoba oli ya tentu nggak pakai campuran apa-apa, karena penulis pengen tahu sifat aslinya olinya gimana. Kalau sudah dicampuri minyak goreng kan beda. Jadi penulis menilainya ya berdasarkan apa adanya dari oli itu. Kalau sudah dicampuri macam-macam lah ya bukan review oli namanya, review campuran. Padahal ya tujuannya apa riset nyoba-nyoba oli itu adalah untuk mencari oli mana sih yang paling bagus untuk dasar campuran. Penulis sendiri juga untuk mereka-mereka itu soal kerak hitam ini juga ada masukan lagi ya. Penulis maaf kalau nggak bisa nemukan komenan bro-nya di mana. Jadi ada masukan bahwa kalau pakai mesran B40 keraknya itu banyak. Jadi kerak itu banyak kalau olinya adalah mesran B40. Kalau oli mesran SA40 nggak begitu banyak. Ini ada masukan lagi. Jadi mungkin memang campuran minyak goreng bikin lapisan kerak yang hitam sulit dibersihkan gitu ya. Nah tapi ada beda kalau dibandingkan dengan olinya. Oli mesran B40 keraknya jauh lebih banyak, lebih tebal daripada kalau pakai mesran SA40. Tentu juga ya kesehatan motornya juga akan sangat berpengaruh.
motor yang olinya ngobos ke ruang bakar, ke bagian belakang pistonnya, itu akan lebih cepat hitam ya. Kemungkinan itu sumbernya dari valve ya, dari batangannya valve itu sealnya bocor sehingga banyak oli yang mengucur atau kesemprot di ruang piston. Entah kalau yang dari tepian piston apakah juga akan terjadi seperti itu ya. Penulis nggak begitu tahu ya, karena ya kondisi motor orang masing-masing kan ya kita mana tahu ya. Jadi kebersihan banyak tidak keraknya juga tergantung pada jenis oli ya. Mungkin pernah lihat ya, yang diuji panggang oli yang kerak di sekitar olinya sendiri itu, yang keraknya paling sedikit merek apa kan sudah kelihatan. Walaupun penulis jarang nyebut, tapi kan ketika dibandingkan kelihatan jelas oli-oli mana saja yang kerak di sekelilingnya itu minim sekali ya. Penulis sudah lupa oli apa aja, tapi salah satunya oli Amsoil Signature. Jadi oli Amsoil Signature itu paling sedikit ya. Balik lagi ya soal kerak ini, masalah-masalah yang terjadi karena oli di motor itu cukup banyak ya, yang berhubungan dengan ruang bakar, apalagi yang berhubungan dengan ruang olinya. Mungkin ya pakai minyak goreng bisa bikin rembes ya. Walau kalau sudah rembes gitu, solusinya adalah ganti merek minyak goreng ya. Tapi yang anggap aja lah penyakitnya rembes. Nah, tapi walau rembes, kalau lumpurnya minim, nggak ada lumpur, mesin bersih, itu kan sesuatu yang bagus juga. Karena beberapa alasan untuk turun mesin itu adalah karena lumpur. Ya, karena rembes juga ada, tapi kebanyakan kan karena lumpur. Kalau rembes ya, kita tinggal ya antara nggak pakai minyak goreng atau pakai merek minyak goreng yang lain. Jadi ya pilihannya 3 ya, KCO atau antara Vilma dan Bimoli Klasik. Kalau pakai Bimoli Klasik rembes ya pakai Vilma rembes ya pakai Bimoli Klasik. Terus soal oli ya, mungkin jadi dilema untuk mereka-mereka yang olinya itu butuh encer. Karena kalau pakai mesran BSI 40 tok, mesran B40 tok, berat, abot, boros, walau suara mesin halus. Nah, untuk mereka ini selama ini biasanya adalah ya minyak gorengnya dicampur banyak. Kalau tanpa minyak goreng, apa solusinya? Nah, bisa coba pakai oli samping. Oli samping Evolve 2T itu termasuk encer. Hampir sedikit lebih kental lah daripada minyak goreng. Kalau Gasoli G1000 itu 2 kali lebih encer lah anggap aja daripada minyak goreng. Jadi ya harus hati-hati kalau misalnya pakai Gasoli G1000 botol hitam. Kalau campuran minyak gorengnya cocoknya 20%, ya maksimal 10% Gasoli G1000 nya. Kalau minyak gorengnya 10%, ya Gasoli G1000 nya 5%. Karena ya sangat bikin encer ya. Terus misalnya kalau ingin lepas sama sekali dari mesran B40 atau mesran XA40, ya kita juga harus perhatikan lah ya. Kalau untuk motor ada penyakit-penyakit seperti misalnya kompresi bocor. Kompresi bocor itu karena ternyata olinya nggak kuat panas.
nggak kuat panas, bikin ring pistonnya itu nempel ke jalur ringnya yang ada di piston, jadi nggak bisa ngembang, kena lem oleh olinya. Terus kalau dari ruang bakar ya bisa ada kerak juga. Keraknya itu bisa bikin ngelidik juga, mengurangi performa. Kalau masalah mesin-mesin yang lain ya banyak ya. Biasanya rembes ya, terutama kalau untuk motor. Kalau untuk motor pakai oli full sintetik itu jadi cepet rembes. Terakhir ada contoh yang pakai unil opal tulisan full sintetik, tapi kalau dari cirinya hydrotreat itu rembes motor di 25.000 km. Motor NMAX rembes padahal punya penulis bersih total. Oh iya, kalau motor Honda itu ada resiko pistonnya ceket ya. Pistonnya lengket ke ruang bakar, entah mengapa. Apa ya, keraknya di dinding itu nempel, nggak bisa lepas, terus makin lama makin sempit, sehingga akhirnya pistonnya nggak mau gerak. Tapi ya dibanding kelemahan-kelemahan yang lain, ya penulis bakal tetap lah pakai minyak goreng di motor penulis, terutama karena olinya jadi lebih awet. Tapi ya tetap ya, kita juga harus hati-hati karena yang namanya formula itu bisa berubah. Dari yang asalnya bagus jadi jelek itu sudah banyak terjadi. Ini penulis juga takut kalau Mestran yang baru itu kemampuannya jadi beda dengan yang lama. Misalnya dari bahan, Pertamina sudah nggak produksi bahan grup 1 lagi gitu. Wah, wis parah ya. Mungkin dianggap sudah kuno, ini nggak bagus ini. Padahal secara kualitas baik, tapi karena ya ahli-ahli olinya itu ngomongnya viscosity index gitu ya. Ngomong kalau mineral itu jelek gitu ya, padahal nggak dilakukan uji beneran, uji pemanasan, uji apa jenenge, tin oksigen uptake opo lah wis sembuh itu, yang dilakukan di suhu 371 derajat. Evaporation loss yang dilakukan di suhu 250 derajat selama 1 jam. Oli 1 liter dipanasi 250 derajat selama 1 jam. Terus opo maneh uji bola shear stability juga. Parahnya ahli-ahli oli Indonesia wis nggak suka dengan oli mineral ya. Padahal yang mereka jual sendiri, mereka tawarkan sendiri juga mineral aslinya. Ngakunya lebih baik, wah kita pakai oli hydrocrack, ini oli sintetik. Kalau apa hydrotreat itu semi sintetik. Mineral grup 1 itu paling jelek. Padahal setahu penulis oli mineral satu-satunya di Indonesia cuma Mestran ya. Yang lainnya pakai hydrotreat, pakai bahan daur ulang kan. Dan selama ini dibanding oli-oli lain, Mestran itu wah wis terbaik lah. Dibanding oli yang full sintetik beneran pun merek Redline, merek Amsoil yang botol lama, Ravenol TSI, Delvac One, FK PAO Ester, Castrol GPS, minim setara ya. Kalau kalahnya juga kalah sedikit, nggak beda jauh. Padahal itu mineral. Karena memang oli-oli yang penulis coba kebanyakan adalah oli kadaluarsa ya.
kemampuannya wis turun. Oh ya, tambahan ya untuk apa yang keraknya hitam ya. Yang perlu diperhatikan adalah mereka ini tidak pakai aditif bensin. Jadi nggak pakai aditif bensin apapun, termasuk juga margarin. Nah, untuk mereka yang pakai margarin bisa bersih ya ruang bakarnya. Ya mungkin memang kalau pakai minyak goreng itu keraknya jadi lebih banyak daripada kalau enggak dengan bensin sama-sama Pertalite atau sama-sama Pertamax. Tapi ya kerak hitam ini bisa dikurangi kalau menggunakan aditif seperti margarin yang biasanya di share ya. Margarin Amanda yang mengharuskan untuk diendapkan terpisah walau sudah dicairkan. Juga pakai minyak samin cap onta ya. Minyak samin cap onta juga kalau bisa dilarutkan dulu sehingga masuk tangki sudah kondisi larut. Memang bisa langsung masuk tangki, tapi ya nggak usah sering-sering masuk tangki gitu, terutama untuk motor karbu yang nggak ada filter bensinnya. Kalau yang ada filter bensinnya di dalam tangki minyak samin cap onta, mungkin kalau nempel filter lama-lama pasti akan larut. Tapi kalau yang nggak ada filternya, itu minyak samin cap onta bisa langsung masuk ke lubang yang menyebabkan minyak samin cap ontanya jadi membuntu saluran bensinnya. Mungkin baru ya 5 menit 10 menit baru hilang. Motor yang pakai apa jenenge minyak goreng terus ya motor penulis di rumah Honda Beat Next 2, juga mobilnya penulis belum pernah lihat pistonnya kayak gimana, tapi ya selama ini tidak ada masalah ngelidik. Nyalakan mesin juga gampang. Yang Next 2 juga nggak ada engine check ya, karena sudah pakai silek sih ya, sudah pakai silek jadi nggak ada engine check. Terus beatnya juga normal-normal aja, yang ya suaranya nggak enak yo, terutama dari CVT sama ya wis ciri zaman dulu trik-trikan itu ya, ciri lainnya nggak ada. Dan ada juga ya yang tidak melaporkan kasus tersebut. Jadi yang bongkar mesin ya bersih, ruang bakar bersih. Ada yang gitu ya, keraknya kerak normal lah ya. Jadi sepertinya yang terutama mengalami itu ya yang keraknya bocor dari valve sepertinya ya. Kalau yang cuma vampir oli rasanya enggak. Jadi terutama yang bocor dari atas, mungkin ketika mesin mati atau apa ya, oli sehingga masuk ruang bakar. Entahlah, ini butuh info lebih lanjut. Tapi misalnya pingin mengurangi kerak ya pakai aditif bensin. Kalau misalnya nggak bisa pakai aditif bensin ya silahkan lah tanpa minyak goreng selama olinya cocok. Toh tanpa minyak goreng pun ya sebenarnya bisa toh, nggak harus pakai minyak goreng. Itu minyak goreng kan tujuannya untuk membersihkan ruang olinya kan ya. Kalau misalnya nggak pakai ya silakan, kalau misalnya ingin lebih bersih ya silakan. Tapi kalau olinya sudah meseran mestinya ya bisa lebih bersih ya. Semoga saja resepnya meseran ini nggak berubah ya.
Kalau misal nggak pakai minyak goreng ya masa pemakaian dikurangi. Toh acuan ganti oli kita kan nggak pakai kilometer ya, tapi seberapa cepat suara mesin itu jadi kasar. Jadi kalau nanti nggak pakai minyak goreng ya biasanya ganti olinya ya jadi lebih cepat. Kalau soal pembersihan mesin selama olinya pakai meseran mestinya masih cukup bagus selama ya formula meserannya nggak berubah. Karena ada yang pakai meseran tok bisa mesin lebih bersih. Kalau yang bahan lain ya secara akademisnya sih nggak ada penjelasan bisa membersihkan mesin. Dua hal yang bisa membersihkan mesin dari sisi bahan oli ya, yaitu dari ester ya, yang satunya adalah grup 1. Minyak goreng itu adalah opsi ketiga ya, tapi minyak goreng bukan sesuatu yang umum dipakai di otomotif. Kalau akademis menyebut pelarutannya bagus, apa mana, film strengthnya bagus, tapi ya di masyarakat minyak goreng itu banyak sekali tentangan. Ya bahkan orang dari Lemigas pun, kayak contohnya Pak Muhammad Fuad dari Lemigas ya, itu sampai berani ngomong minyak goreng itu lebih kental dari oli mesin. Sesuatu yang ya sangat aneh sekali karena bertentangan dengan penelitian orang luar negeri, juga nggak sesuai dengan eksperimen yang penulis lakukan sendiri. Ya orang nuang pun bisa tahu lah, nggak mungkin minyak goreng itu lebih kental daripada oli mesin. Tapi ya itulah yang terjadi. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.